Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hernan Solari dari Program Studi Pendidikan Sosiologi kelas A. Pada kesempatan tugas UTS kali ini, saya akan membahas sebuah peristiwa yang baru-baru ini viral, yaitu mengenai aksi demo diam yang dilakukan oleh sekelompok pemuda di Bandar Lampung. Mereka tampil mengenakan jumpsuit merah dan topeng Salvador Dali, ikon dari serial Money Heist. Aksi ini tidak berlangsung ricuh, tidak ada orasi dan tidak pula ada bentrokan. Justru yang menarik adalah bagaimana aksi itu mampu menyita perhatian publik hanya melalui diam dan simbol-simbol visual yang kuat. Ini menjadi menarik untuk dianalisis karena menunjukkan adanya perubahan cara pemuda menyampaikan aspirasi. Nah, tujuan saya membahas kasus ini bukan hanya untuk mengulang kembali apa yang terjadi, tapi lebih ke arah memahami bagaimana aksi tersebut menggambarkan wajah baru dari gerakan sosial pemuda di Indonesia. Saya ingin melihat bagaimana mereka memposisikan diri sebagai bagian dari masyarakat yang resah terhadap kondisi politik nasional. Saya juga tertarik menelusuri bagaimana mereka memilih simbol budaya populer untuk memperkuat pesan dan bagaimana aksi itu bisa dikaitkan dengan teori sosiologi tentang pemuda sebagai kelompok yang aktif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial. Nah, aksi ini berlangsung di Bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung. Sekelompok pemuda berdiri diam sambil mengenakan kostum merah dan topeng Salvador Dali yang populer melalui serial Netflix yaitu Money Heist, yang dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan sebagai La Casa de Papel. Mereka membawa spanduk bertuliskan peringatan darurat Indonesia serta tuntutan pembubaran DPR. Tidak ada pengeras suara, tidak ada orator, tapi cara mereka menyusun koreografi aksi sangat terencana, barisan rapi, diam, dan penuh simbol visual. Hal ini menunjukkan bahwa aksi tersebut bukan spontanitas belaka, melainkan sudah melalui proses perencanaan. Serial Money Heist sendiri mengisahkan tentang kelompok perampok yang melawan sistem, bukan semata-mata kriminal, tapi tokoh-tokohnya dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap institusi yang dianggap korup dan menindas. Pemilihan simbol ini menunjukkan bahwa pemuda yang terlibat aksi sadar akan muatan simbolik yang mereka tampilkan. Mereka memilih untuk menyampaikan kritik melalui cara yang lebih estetis dan simbolik. Simbol yang digunakan sangat menarik jika dibedah. Kostum merah dan topeng bukan hanya elemen visual yang mencolok, tapi juga membawa makna perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Topeng Salvador Dali mewakili anonimitas, kebebasan, dan keberanian. Aksi ini menjadi bentuk baru dari komunikasi politik pemuda. Mereka tidak bicara panjang lebar, tapi pesan mereka tersampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda hari ini lebih tertarik pada pesan yang kuat, padat, dan punya kekuatan visual. Ini juga mencerminkan bagaimana budaya digital membentuk cara pemuda berkomunikasi, lebih visual, lebih
teatrikal dan seringkali menggunakan referensi dari media populer. Aksi diam juga merupakan strategi yang cukup cerdas. Keheningan dalam aksi tersebut justru memperbesar efek dramatis dan memancing rasa penasaran publik. Ini berbeda dari pola demo konvensional yang penuh teriakan atau orasi panjang. Pesan yang ingin disampaikan pun jelas. Ada rasa kecewa, marah, dan tidak percaya pada lembaga politik yang dianggap gagal menjalankan amanat rakyat. Dari sisi sosial, aksi ini merupakan respons terhadap ketidakpercayaan yang semakin besar terhadap institusi negara, khususnya DPR. Banyak masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak lagi didengar, dan hal ini menciptakan jarak antara rakyat dan wakilnya di parlemen. Pemuda yang terlibat dalam aksi ini mengambil posisi sebagai wakil dari suara yang tidak terwakili. Mereka mengekspresikan keresahan kolektif melalui simbol yang mudah dikenali. Respon masyarakat pun beragam. Ada yang mengapresiasi keberanian dan kreativitas aksi ini, namun ada pula yang mengkritik karena dianggap tidak solutif atau bahkan terlalu dramatis ya. Namun di luar pro dan kontra, yang jelas aksi ini menunjukkan bahwa pemuda tidak tinggal diam menghadapi berbagai persoalan bangsa. Mereka aktif menyuarakan kritik dan mencoba mengetuk kesadaran publik lewat cara-cara yang lebih artistik dan kontekstual. Dalam kajian sosiologi kepemudaan, pemuda sering dipahami sebagai kelompok yang berada di fase eksplorasi identitas dan peran sosial. Mereka cenderung kritis, idealis, dan punya energi besar untuk mengubah sesuatu. Aksi pemuda Lampung bisa dilihat sebagai perwujudan dari fase tersebut. Mereka tidak hanya bereaksi, tetapi juga menciptakan bentuk aksi yang menunjukkan kreativitas serta daya refleksi terhadap realitas sosial. Mereka juga menunjukkan bahwa media populer dan visual bisa dijadikan alat perjuangan. Ini membedakan mereka dari generasi sebelumnya yang lebih fokus pada wacana formal atau organisasi struktural. Pemuda hari ini lebih fleksibel, lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, dan mampu menggunakan media populer sebagai sarana menyampaikan kritik sosial. Nah, dari aksi ini, saya melihat bahwa pemuda Indonesia sedang membentuk cara baru dalam menyuarakan ketidakpuasan. Mereka tidak selalu turun ke jalan sambil berteriak, tapi bisa saja berdiri diam sambil membawa simbol yang kuat. Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa dinamika ini tidak bisa dipisahkan dari realitas sosial kita hari ini. Ketika saluran formal terasa buntu, maka pemuda menciptakan jalannya sendiri. Aksi ini menjadi pengingat bahwa pemuda tidak bisa diabaikan. Suara mereka hadir dalam berbagai bentuk. Bahkan dalam diam pun mereka mampu membuat dunia bicara. Peristiwa ini juga membuka ruang diskusi lebih luas, baik di kalangan akademik maupun masyarakat umum. Apakah sistem kita hari ini masih layak dipercaya? Apakah perwakilan rakyat benar-benar mewakili? Dan apa peran kita sebagai generasi muda dalam memperbaiki keadaan? Saya yakin selama masih ada pemuda yang berani bertanya dan bertindak, maka masih ada harapan untuk perubahan. Cukup
Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.